فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, kalau tabi'in itu asal riwayatnya kalau disebut keutamaan, yang keutamaan ini hanya Nabi yang bisa menyebutkannya, maka itu disebut riwayat mursal. Disebut riwayat mursal. Ya karena kabar yang dia beritakan punya hukum marfu, dan dia tabi'in meriwayatkan hukum marfu, berarti itu haditsnya mursal. Ya. Dan ini hadits sudah berlalu ya bersama kita. Jadi dia mursal, tapi ada kelemahan yang masih bisa menerima dukungan. Ya, jadi kalau dihasankan itu nggak ada masalah ya. Baik. Dan sudah berlalu 5 riwayat terkait dengan hal ini. Semuanya di atas makna yang sama. Jadi kata Ka'ab, la a'lamu amalan afdala minal amali fil asyara atau fil asyur. Saya tidak mengetahui ada amalan yang lebih afdal daripada amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qala qultu, ay Ka'ab, wala jihadun fi sabilillah? Qala la, wa in sama an-nahar wa rabata al-lail. Maka saya berkata, tidak pula lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Maka beliau berkata tidak. Tidak ada lebih utama daripada amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak pula dikalahkan oleh jihad fi sabilillah. Wa in sama an-nahar, walaupun dia puasa di siang hari, wa rabata al-lail. Ya. Dan dia melakukan ribat, berjaga di tanah perbatasan yang dikhawatirkan ancaman musuh. Dia selalu di situ di malam hari. Dan ribat ini dari amalan besar ya. Ya, itu semua tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Illa rajulun ustushhida fi sabilillah, kecuali seorang itu dia mati syahid di jalan Allah. Ya, dan ini sama ya dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Dan ini subhanallah, sekali lagi hadits ini harusnya selalu menjadi renungan tentang keutamaan besar yang Allah berikan kepada kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Iya. Dan ini mungkin pintu pahala dan kebaikan Allah selipkan untuk kita di hari-hari yang subhanallah kasus baru COVID meroket dengan sangat tinggi, sangat melonjak tajam. Iya. Dan harusnya kejadian-kejadian yang seperti ini itu menjadi pintu-pintu ketaatan untuk kita semua. Kita buka pintu kebaikan untuk kita. Iya. Jadi teman-teman yang mungkin tenaga kesehatan yang semakin berjibaku menghadapi kondisi sekarang ini, kewalahan di mana-mana. Ya. Ingat bahwa ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Orang yang menyelamatkan satu jiwa itu, berusaha menyelamatkan satu jiwa itu seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Itu pahala yang besar sekali. Dan ketika hal tersebut dia lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu adalah amalan yang paling afdal. Dilakukan di hari-hari terbaik di kehidupan dunia ini. Iya. Demikian pula dari aparat keamanan yang sudah menjaga di titik-titik penyekatan, jangan sampai orang-orang bertebaran ke sana sini. Semakin besar dampak dari COVID ini bisa membahayakan atau semakin luas potensi orang-orang terjangkit. Nah, itu juga amalan besar ya dari aparat keamanan, disyukuri akan hal tersebut. Ya. Nah, itu amalan kebaikan, amalan ketaatan. Hendaknya hendaknya seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik kepadanya. Dia di atas amalan yang besar itu di kondisi yang seperti ini. Dan paling tidaknya seorang itu beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir itu salah satu rukun iman. Amalan besar di dalam hati.
Itu luar biasa kalau hal itu dia lakukan di hari-hari ini. Demikian pula dia ridha akan ketentuan Allah. Setiap muslim itu berbaik sangka kepada Allah. Di kondisi yang seperti ini seorang berbaik sangka kepada Allah. Bahwa di belakang ujian ini ada hikmahnya. Mungkin ada hal-hal yang terbaik ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita. Atau mungkin itu adalah teguran untuk dosa-dosa kita, kesalahan kita. Sehingga kita memperbanyak tobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Mungkin di banyaknya kondisi dan kejadian, banyak yang sakit, ada yang meninggal. Kita banyak berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Kita doakan dari saudara-saudara kita yang meninggal. Itu pintu ketaatan amalan salih. Iya. Pintu ketaatan dan amalan salih. Mungkin hal-hal tersebut kalau di kondisi biasa kita tidak mengingatnya. Tapi begitu di kondisi memang hal itu menimpa kita, kita ingat hal itu, kita buka untuk diri kita pintu-pintu ibadah. Pintu-pintu ibadah. Ada orang yang tertimpa COVID misalnya, kita lihat, kita dengar, kita berdoa supaya dengan doa itu kita tidak tertimpa kejadian yang sama. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bih atau mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu kan bacaan doa ya, kalau ada orang yang kena musibah, kita baca itu, maka kata Nabi, dia tidak akan ditimpa oleh musibah itu. Ya. Itu mungkin dia tidak bisa baca dari doa itu kalau di kondisi biasa. Di kondisi biasa. Tapi Allah bukakan untuk kita pintu-pintu ketaatan. Tapi hati-hati, subhanallah, di hari-hari ini namanya syaitan. Syaitan itu memang cari pengikut. Yang membuat manusia jauh dari kebaikan. Di kondisi yang harusnya umat Islam itu, kaum muslimin, atau masyarakat Indonesia ini harusnya bahu-membahu untuk bersama-sama pemerintah menyelesaikan masalah COVID ini. Malah ada orang-orang yang kerjanya memecah belah, melemahkan, ya, dengan bentuk mencela, mencaci maki, dan menebarkan berita-berita hoax atau yang semisal dengan hal tersebut. Dan ini hati-hati, kita di bulan penuh dengan keutamaan. Berbuat dosa itu lebih besar masalahnya. Bukan hal orang sudah di musim hujan harusnya dia bersyukur mengambil manfaat. Ini malah dia bikin kemarau untuk dirinya dan untuk sebagian orang. Maka pintu-pintu ketaatan di bulan Dzulhijjah ini harusnya menjadi renungan bersama untuk kita semua.